Timnas U20, Hugo Samosir, Dava Fasya, dan Kadek Arel harus menelan getir gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20. Luapan kekecewaan memuncak atas perjuangan dan kesiapan panjang yang terlanjur matang untuk ajang Piala Dunia. Pasaribu berikut wawancara Anggi Pasaribu maksud kami dengan Timnas U20. Kemarin mendengar sudah resmi bahwa Indonesia batal jadi tuan rumah U20. Gimana nih Mas? Tentu perasaan kita pasti sangat sedih ya dan kecewa gimana kita sudah menanti ini selama kurang lebih 2 tahun. Kita sudah berlatih bersama, tapi apa boleh buat ya, kejadian ini membuat mimpi kita sudah terkubur, gitu saja. Dan semua menangislah karena tahu akan hal ini. Dan kita juga komen-komen lah di IG-nya, ada di suatu media sosial supaya kita bisa meluapkan amarah kita. Boleh diungkapkan nggak Mas, seberapa dalam kekecewaan itu ketika malam kemarin betul-betul sudah resmi batal? Artinya Timnas Indonesia resmi tertutup untuk berlaga di Piala Dunia U20. Pastinya saya pribadi sangat sedih sekali. Saya patah hati karena mimpi terbesar saya harus hilang. Ya, saya berharap juga untuk FIFA tidak sanksi Indonesia yang berat ya, soalnya buat karir kita ke depannya. Kita juga hidup di sepak bola, kita dari kecil pengen jadi sepak bola. Dari Iya. kecil? Iya. Orang tua sendiri begitu dengar kemarin Mas Hugo dengan teman-teman nggak bisa main, sempat telepon orang tua dan kemudian ada tanggapan nggak? Setelah kumpul di lobi sama semua coach, staff, dan official, saya langsung telepon papa saya sama adik saya. Jadi itu berdua, papa dan adik. Saya ngeliat adik saya langsung ya nangis karena saya udah janji sama diri saya sendiri, saya akan bikin gol buat adik saya. Terus saya pakai baju foto, kan ada foto baju keluarga saya buka baju terus ke orang tua saya, begitu. Saat itu yang disampaikan pelatih ke teman-teman gimana? Kata juga kecewa, saya tidak bisa membayangkan katanya perjuangan kalian harus sia-sia seperti ini. Dia tidak peduli apa itu politik atau agama, karena ini kan sepak bola. Sepak bola itu tidak bisa disangkut pautkan dengan politik. Masih ada harapan nggak nih Mas untuk tetap berkarya, untuk tetap mimpinya dijaga sebagai pemain bola? Semangat iman itu masih ada nggak Mas? Pastinya akan tetap selalu ada sih, karena dari kecil saya udah cinta sepak bola. Dan buat saya sepak bola adalah segalanya buat saya lah. Ya pemirsa, FIFA telah resmi menghapus Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Apa saja sebenarnya yang membuat FIFA mengambil sikap dan bagaimana nasib sepak bola Indonesia ke depannya? Berikut cuplikan dialog iNews Prime bersama narasumber Arya Sinulinga dari Exco PSSI dan Arya Bima, politisi PDIP. Sanksi yang terburuk adalah kita di-ban, artinya kita nggak bisa mengikuti pertandingan internasional di dunia. Kemudian liga kita, Liga 1, 2, 3 itu nggak diakui oleh FIFA, karena itu kan bagian dari liga yang diakui oleh FIFA. Sehingga kalau itu nggak diakui FIFA, maka kita tidak punya lagi liga di Indonesia, dan itu menjadi kita ini udah kayak liga tarkam lah gitu ya. Dan itu akan membuat anak-anak kita, yaitu pemain-pemain di klub kita itu akan ambruk itu, karena mereka nggak punya kerjaan gitu Mbak. PSSI yang tak bisa melobi FIFA, makanya kita dicoret sebagai tuan rumah. Ada setuju? Oh ya, karena reaksi-reaksi di publik yang terekam di media sosial, media online dan mainstream ini kan kemudian seolah-olah semua persoalan batal ini kan persoalan karena ada statement dari kader partai Pak Iwayan Koster dengan Pak Ganjar Pranowo. Nah inilah yang kemudian banyak wartawan juga yang sekarang ini menanyakannya kepada saya, kepada Pak Indrawan, yang akhirnya
saling menyalahkan. Bahkan statement-statement dari kawan-kawan PSSI pun juga tidak mau jujur dari apa yang didengarkan alasan FIFA itu membatalkan gitu loh. Jadi kami juga melakukan klarifikasi. Yang pertama memang kami sangat menyesalkan dan ikut sedih akhirnya FIFA membatalkan status tuan rumah Piala Dunia U20. Jadi kita tidak ada, dan kita bangga sekali sebenarnya kita menjadi tuan rumah ya. Kita tidak ada masalah dengan FIFA, kita tidak ada masalah pun dengan tim sepak bola Israel, dan kita tidak punya masalah dengan rakyat Israel, bangsa Israel yang waktu itu PDI Perjuangan dalam ini adalah sekjen, waktu itu kan menyuarakan, mengkomunikasikan pada saat Israel itu menjadi peserta di dalam Piala Dunia U20 di Indonesia, komunikasi antara PDI Perjuangan dan pemerintah itu sudah kita lakukan. Ada potensi kerentanan politik dan sosial jika Israel bertanding di Indonesia sejak bulan Agustus. Ya, pertemuan dengan Menteri Luar Negeri dan beberapa hari kemudian pertemuan dengan Menteri Sekretaris Negara, kita tahu bahwa arah beberapa kelompok yang akan menggunakan momen itu, entah itu dengan informasi 211, 411, jilid 2 dan sebagainya, kita suarakan, kita sampaikan, bahkan juga sampai ke Presiden. Jadi kita bukan mendadak begitu saja. Nah, perjuangan keras dari Pak Erick Thohir selaku Ketua PSSI, termasuk Bang Arya Sinulinga, supaya ini tetap berlangsung. Tetapi sekali lagi bahwa ada hal-hal yang sebenarnya sejak awal kita sampaikan untuk hal-hal yang menyangkut urusan lolosnya kualifikasi dari Piala Dunia U20 dari tim Israel. Ini yang saya kira hal yang kenapa akhirnya kita sampaikan, dan waktu kita menyampaikan itu bukan berarti tanpa ada suatu sejarah presiden sebelumnya, karena waktu itu kita melihat FIFA pun juga pernah mencoret Rusia dari babak playoff Piala Dunia atas desakan dari